Bab 1316. Huang Hu segera bergegas masuk ke dalam rumah, melihat ke depan dan ke belakang, dan benar saja, tidak ada tanda-tanda keberadaan Zhao Juanjuan. Dan dapur masih memasak, yang berarti Zhao Juanjuan pasti telah ditangkap tanpa tindakan pencegahan. Sialan, Liu Ziming pasti satu-satunya yang bisa menangkap Zhao Juanjuan saat ini. Dalam keputusasaan, Huang Hu hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Ziming. Liu Ziming sekarang menunggu di luar desa dengan kendaraan komersial. Duduk di depannya adalah seorang wanita cantik, Zhao Juanjuan, pacar Huang Hu. Zhao Juanjuan diikat oleh Wu Huada, dan bunga pir yang menangis membawa hujan. Jangan menangis, percayalah, pacarmu akan segera menyelamatkanmu. Liu Ziming tampak sombong, seolah-olah dia sudah memastikan keberadaan Huang Hu. Benar saja, tepat setelah dia selesai berbicara, dia menerima telepon dari Huang Hu. Hei, lama tidak bertemu, teman lama, jarang kamu masih tahu bagaimana memanggilku. Liu Ziming menang, dan gigi harimau kuning di sisi lain telepon semuanya hancur. Kamu pria sialan, apakah kamu mengambil pacarku? Jangan mengatakannya dengan buruk, kita semua adalah kenalan. Aku baru saja meminta pacarmu untuk datang dan duduk di mobilku. Harus kuakui, pacarmu sangat cantik. Saat berbicara, Liu Ziming menyerahkan telepon dan menyentuh wajah Zhao Juanjuan secara bersamaan. Zhao Juanjuan ketakutan dan buru-buru berteriak. Jangan sentuh aku, macan kuning. Datang dan selamatkan aku. Mendengar ini, bagaimana mungkin Huang Hu menahan diri, dia langsung meraung dan meraung. Liu Ziming, jangan lakukan apa-apa. Apakah saya melakukan semuanya? Kami tidak berbicara secara rahasia. Kamu tahu apa yang ingin aku dapatkan hari ini. Jika kamu dengan tulus ingin menyelamatkan orang, kamu tahu bagaimana melakukannya. Ketika suara Liu Ziming jatuh, Huang Hu terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Oke, beritahu saya alamat Anda, dan saya akan segera datang. Jangan sentuh pacarku. Tidak masalah, aku akan menunggumu di pintu masuk desamu. Setelah menutup telepon, Liu Ziming segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Zhao Juanjuan pergi. Kemudian, menyentuh dagunya, dia duduk di mobil dengan pisau emas. Melawanku. Hari ini saya melihat bahwa Anda tidak berani menyerahkan barang-barang. Dan Huang Hu, yang bersembunyi di rumah persembunyian, terlihat sangat berat sekarang. Dia menemukan USB flash drive yang ditinggalkan Huang Xie untuknya sebelumnya, dan dia mengalami pergumulan batin yang intens. Pada akhirnya, Huang Hu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lalu membuat keputusannya sendiri. 10 menit kemudian, Huang Hu keluar dari rumah dengan wajah pucat dan langsung menuju keluar desa. Tepat ketika dia datang ke sini, dia melihat kendaraan komersial Mercedes-Benz diparkir di sini. Mustahil mobil semacam ini muncul di luar desa-desa di daerah miskin Pulau Hong Kong. Jadi Huang Hu mengenalinya secara sekilas, Liu Ziming pasti ada di sana. Benar saja, ketika dia berjalan ke pintu di sebelahnya, pintu terbanting terbuka. Duduk di dalam adalah Liu Ziming. Liu Ziming, di mana kamu mendapatkan pacarku? Huang Hu melihatnya dan menemukan bahwa tidak ada pacar sama sekali di dalam mobil, yang membuatnya semakin gugup. Tenang, aku tidak bisa cukup bodoh untuk membunuh siapapun, apa terburu-buru kamu? Biarkan aku bertanya padamu dulu, apa yang Tuan Keempat Huang tinggalkan padamu ketika dia pergi? Liu Ziming mengatakan itu, tetapi Huang Hu berubah pikiran saat ini. Karena dia belum melihat sosok Zhao Juanjuan sejauh ini, itu sebabnya dia mengatakannya dengan sengaja. Ketika pamanku meninggal begitu tiba-tiba, bukankah itu hantumu? Di mana dia punya waktu untuk meninggalkan sesuatu untukku? Mendengar ini, wajah Liu Ziming tiba-tiba menjadi jelek, dia tahu bahwa Huang Hu pasti berbohong. Kamu orang sialan, apakah kamu sudah belajar berbohong sekarang? Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Pada saat ini, Liu Ziming memanggil bawahannya, dan pihak lain membawa komputer tablet. Setelah melakukan panggilan video, Zhao Juanjuan muncul di komputer. Huang Hu, datang dan selamatkan aku. Zhao Juanjuan juga melihat Huang Hu dan segera berteriak. Huang Hu juga sangat bersemangat sekarang, dan dia buru-buru berkata. Cepat lepaskan pacarku. Tidak usah terburu-buru, aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun darimu, jadi aku hanya bisa bertanya pada orang lain. Kecantikan, apakah kamu tahu apa yang ditinggalkan Huang Xie untuk pacarmu ketika dia pergi? Liu Ziming jelas berusaha menabur perselisihan saat ini. Huang Hu segera menyadarinya, dan dia hanya ingin mengingatkannya. Akibatnya, Liu Ziming melakukan serangan pendahuluan, dan dia segera mengedipkan mata kepada bawahannya. Dua pria kekar datang dan menjatuhkan Huang Hu satu persatu ke tanah, lalu meninju dan menendangnya sebentar. Berhenti berkelahi. Tolong berhenti berkelahi. Zhao Juanjuan merasa tertekan, dan Liu Ziming terus bertanya. Bagaimana? Apakah Anda tertekan? Maka Anda tahu harus berkata apa, dan Anda semua bebas. Zhao Juanjuan berpikir sejenak, dan akhirnya berkata dengan gigi terkatup. Saya tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, Huang Hu sangat senang, berpikir bahwa pacar ini tidak membayar dengan sia-sia, dan dia sudah memiliki perasaan yang baik dengannya. Tapi wajah Liu Ziming jelek, dan dia melihat orang di seberang video. Mulut si cantik ini agak keras, kenapa kamu tidak melayaninya dengan baik? Ketika Zhao Juanjuan mendengar ini, meskipun dia sedikit takut, dia masih setuju dengan Huang Hu.
Dia merasa bahwa masalah besar sedang dipukuli. Selama Huang Hu tidak menjual dirinya sendiri, dia tidak akan mengatakannya. Tapi apa yang tidak diharapkan Zhao Juanjuan adalah bahwa Liu Ziming adalah orang yang memetik kesemek yang lembut. Dia tidak meminta orang untuk memukulinya sama sekali, tetapi untuk menganiayanya. Menusuk. Pakaian Zhao Juanjuan robek. Pria berotot di sebelahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih. Ketika Huang Hu melihat ini, paru-parunya hampir meledak, dan dia berjuang untuk mengatakannya. Kamu bajingan. Liu Ziming, kamu bukan manusia. Berhenti bicara omong kosong. Lakukan apa saja untuk mencapai tujuanmu, ini adalah kredo hidupku. Kecantikan, kamu tidak akan mengatakannya, kan? Kalau begitu ayolah, saudara-saudaraku lelah juga. Aku tidak keberatan, biarkan pacarmu terus menonton siaran langsung kamu dan kakakku. Karena itu, Zhao Juanjuan adalah anak berusia 3 tahun, jadi dia harus mengerti apa yang ingin dilakukan pihak lain. Apa? Dia juga tahu bahwa Huang Hu hari ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri sama sekali. Dengan pengurangan kain pada tubuh, pada akhirnya, hanya bagian pribadi yang tersisa. Hati Zhao Juanjuan akhirnya meledak, dia menangis dan berkata, tolong hentikan. Saya bilang. Ketika guru keempat Huang pergi, dia meninggalkan USB flash drive. Zhao Juanjuan di sisi lain video hampir pingsan setelah berbicara. Faktanya, Huang Hu hari ini tidak akan menyalahkannya sama sekali. Salahkan, Liu Ziming ini terlalu kejam. Senyum puas akhirnya muncul di wajah Liu Ziming. Apakah kamu mendengar? Pacar Anda sudah direkrut, jika Anda berani bermain trik. Kalau begitu aku akan memperlakukan pacarmu sebagai hadiah dan memberikannya kepada adik laki-lakiku. Bab 1317. Huang Hu memandang Liu Ziming dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan hatinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Tapi Huang Hu dengan jelas mengenali situasi saat ini, dan Liu Ziming pasti akan bisa melakukan apa yang dia katakan. Untuk melindungi Zhao Juanjuan, Huang Hu hanya bisa dengan enggan mengeluarkan USB flash drive dari sakunya. Hei, itu benar. Ceritakan tentang Anda, jika Anda tahu ini sebelumnya, mengapa Anda melakukannya sejak awal? Liu Ziming dengan bersemangat menyerahkan USB flash drive kepada bawahannya, pihak lain segera mengeluarkan laptop dan mencolokkannya, siap untuk menghancurkan isinya. Akibatnya, setelah anak buah Liu Ziming memasukkan USB flash drive ke komputer, kotak warna-warni tiba-tiba muncul di layar. Segera setelah itu, laptop tiba-tiba layar biru dan tidak bisa dihidupkan lagi. Apa yang telah terjadi? Liu Shao, flash drive USB ini sepertinya mengandung virus, kita telah tertipu. Mendengar ini, Liu Ziming sangat marah, masih ada banyak informasi penting di laptop ini. Liu Ziming menoleh dan menatap Huang Hu dengan tajam, tapi dia tampak polos. Jangan menatapku seperti ini memang USB flash drive yang diberikan pamanku kepadaku. Kamu kentut. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membodohiku dengan trik kecil seperti itu? Pergi. Setelah Liu Ziming selesai berbicara, seseorang segera mulai bertindak, dan mereka masih bertindak secara terpisah. Huang Hu dipukuli habis-habisan di sini, dan Zhao Juanjuan di sisi lain benar-benar menjadi mainan bagi orang-orang itu. Pada saat ini, kemarahan batin Huang Hu mulai menumpuk, membuatnya benar-benar berbeda. Dia tidak ingin mendengar lolongan kesakitan pacarnya, dan bahkan memilih untuk membenturkan kepalanya ke mobil dan pingsan di tempat saat dipukuli. Melihat adegan ini, Liu Ziming menepuk kursi mobil dengan marah. Sepertinya orang ini benar-benar bodoh. Tuan Huang keempat yang terkutuk itu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkanku hidup dengan damai. Segera atur seseorang untuk menggeledah rumah persembunyiannya, bahkan jika Anda menggali 3 kaki ke dalam tanah, Anda harus menemukan USB flash drive. Bawahan dalam video mengajukan pertanyaan. Bos, Jalang ini sepertinya pingsan juga, apa yang harus saya lakukan? Ini kehidupan yang buruk, lakukan apapun yang kamu inginkan, dan biarkan dia menghilang dari dunia ini setelah cukup bermain. Mata Liu Ziming penuh dengan ketidakpedulian dan kemarahan, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun kemanusiaan. Seperti yang diperintahkan. Selanjutnya, bawahan Liu Ziming tidak hanya berada di rumah persembunyian ini, tetapi juga mengatur agar orang-orang pergi ke tempat lain. Setelah menggali 3 kaki ke dalam tanah, tidak ada yang benar-benar ditemukan. Pada saat ini, Liu Ziming menoleh lagi dan melihat Huang Hu, yang pingsan dalam keadaan koma di sebelahnya. Pria ini adalah satu-satunya harapannya saat ini. Bawa orang ini ke Lao Zeng. Aku akan membuka mulutnya perlahan. Suara itu jatuh, dan kendaraan komersial Mercedes-Benz menyalakan mesin dan pergi dari sini. Setelah Cuye kembali, itu sudah di tengah malam, dan dia pergi tidur lebih awal. Keesokan harinya, Cuye menghabiskan hari biasa di perusahaan Shen Yixue. Hanya melihat sosok Shen Yixue yang sibuk, dia merasa sedikit tertekan. Apakah kamu tidak bekerja terlalu keras hari ini? Ketika Cuye melihat Shen Yixue menggosok bahunya, dia segera pergi untuk membantu memijat. Tidak mungkin, siapa yang membuat Bos Zeng berencana untuk berinvestasi pada kita? 1 miliar penuh. Jika saya bisa memenangkan daftar ini dengan semua usaha saya tidak akan merasa lelah tidak peduli seberapa lelah saya. Shen Yixue, seorang workaholic, balas tersenyum pada Cuye. Cuye tidak keberatan dengan Shen Yixue, tapi dia merasa samar di dalam hatinya. Waktu ketika Bos Zeng datang ke pintu agak terlalu kebetulan. Saat ini, investasi $1 miliar belum ditulis, jadi Cuye harus lebih berhati-hati.
Segera waktu menjelang malam, Shen Yixue sibuk dengan pekerjaan terakhirnya, dan akhirnya berdiri dan meregangkan tubuh. Aku libur kerja, maukah kamu kembali denganku malam ini? Tidak, aku akan meminta Song Qi untuk mengantarmu kembali, aku harus menemani bos Zeng itu. Shen Yixue mengangguk mengerti, lalu keduanya turun bersama. Song Qi, ingatlah untuk menunggu di bawah setelah mengirim ketua Shen pergi untuk melindungi keselamatannya. Dimengerti Tuan Chu. Setelah Chu Ye menyaksikan kepergian Lincoln yang mewah, dia akan pergi ketika dia menelepon. Chu Ye adalah aku, apakah kamu bebas hari ini? Datang dan duduk di rumahku. Ketika Chu Ye mendengar bahwa itu adalah Wu Chengwei, dia segera memperlakukannya dengan sopan. Tuan Wu, saya minta maaf. Baru-baru ini, Bos Zeng ingin menginvestasikan 1 miliar di perusahaan kami. Malam ini dia memintaku untuk pergi ke stadion tinju bawah tanah untuk menonton pertandingan. Aku khawatir aku tidak akan bisa pergi ke rumahmu. Wu Chengwei hanya ingin menemukan Chu Ye untuk mengenang masa lalu, dan tidak apa-apa untuk mendengar bahwa Chu Ye memiliki sesuatu untuk dilakukan. Namun, dia tiba-tiba berbicara tentang Bos Zeng. Bos Zeng. Apakah orang ini bernama Zeng Gohu, yang memiliki perusahaan hiburan yang brilian di bawah panjinya? Itu benar, ini dia, apakah Tuan Wu mengenalnya? Kali ini Wu Chengwei mengangguk dan berbicara dengan fasih. Tentu saja saya mengenalnya. Orang ini dianggap sebagai veteran kaya di Pulau Hong Kong. Generasi muda mungkin tidak tahu banyak. Ketika ayah Liu Ziming, Liu Haohong meninggal, menurut adat pemakaman di Pulau Hong Kong, Zeng Gohu ini masih salah satu dari 8 dewa yang membawa peti mati. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Ye tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Salah satu dari 8 dewa. Sepertinya keduanya benar-benar terkait. Chu Ye tahu tentang adat pemakaman di Pulau Hong Kong. Setiap kali pemakaman diadakan, 8 kerabat dan saudara perlu membantu membawa peti mati. Secara lokal, ini disebut 8 dewa dinasti Ming, menurut adat setempat, tugas semacam ini biasanya tidak dilakukan oleh siapapun. Lagi pula, itu adalah kebiasaan generasi yang lebih tua, mereka semua merasa bahwa membawa peti mati untuk orang mati terlalu buruk, dan mereka akan mencemari sesuatu. Oleh karena itu, hanya kerabatnya yang bersedia melakukannya, sehingga Zeng Gohu bersedia menjadi 8 dewa. Pada saat itu, ayah Zeng Gohu dan Liu Ziming setidaknya bersaudara. Aku akan mengatakannya di sini, kamu adalah orang yang cerdas, kamu harus berhati-hati ketika kamu pergi hari ini. Mengetahui Tuan Wu, saya akan memperhatikan. Setelah menutup telepon, Chu Ye menghentikan taksi sendirian. Kemana? Kamu hanya mengemudi ke depan, aku tahu jalannya. Taksi buru-buru meninggalkan gedung perusahaan. Di jalan, Chu Ye pertama kali menunjuk ke tempat acak, dan kemudian memanggil Bos Zeng. Hei, Bos Zeng, di mana ring tinju bawah tanah yang Anda sebutkan? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Ketika Anda tiba di gedung Deseng, seseorang akan membawa Anda ke lantai bawah tanah ketiga. Kemudian Chu Ye melaporkan nama gedung Deseng. Kata, sopir taksi terus menekan pedal gas, dan mengantarkan Chu Ye ke tujuannya dalam 10 menit. Setelah turun dari mobil, Chu Ye melihat ke atas dan melihat gedung setinggi 100 meter ini, dengan lampu neon cemerlang berkedip di atasnya. Diperkirakan kebanyakan orang tidak akan mengira bahwa ada ring tinju bawah tanah yang tersembunyi di bawah gedung yang begitu megah. Ketika Chu Ye datang ke pintu gedung, seorang pria berjas hitam berjalan mendekat. Halo Tuan Chu, silakan lewat sini. Kemudian Chu Ye mengikuti orang ini ke pintu masuk tersembunyi di sebelahnya, dan naik lift ke lantai bawah tanah ketiga. Bab 1318. Ada sebuah pintu di sini, dan di balik pintu itu tampaknya ada ring tinju bawah tanah yang gila. Maaf, Tuan Chu, Anda harus melalui pemeriksaan keamanan dari sini. Ketika Chu Ye mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke pihak lain, yang menanggapi dengan senyum sopan. Ini adalah aturan ring tinju bawah tanah sejak didirikan. Maaf, tetapi juga untuk keselamatan Anda dan semua orang. Chu Ye berpikir ada sesuatu yang rumit tentang itu, tetapi seharusnya tidak mungkin untuk memikirkannya. Dia mengangguk dan berjalan melewati gerbang keamanan sebelum pihak lain membawanya masuk. Setelah menekan kata sandi, pintu kata sandi perlahan meluncur ke samping. Begitu Chu Ye masuk, dia mendengar sorakan seperti tsunami. Di tengah amfiteater, ada cincin persegi. Ada 2 pria berotot di atas ring, memercikkan darah dan keringat mereka. Penonton di sebelah mereka, emosi mereka telah dimobilisasi, dan mereka sangat terlibat. Tuan Chu, Anda akhirnya di sini, lalu datang ke kamar pribadi dengan saya. Hormat lebih buruk daripada ketaatan. Dengan senyum di sudut mulut Chu Ye, dia mengikuti Bos Zeng ke kamar pribadi di sebelahnya. Setelah masuk, permainan di lapangan berlanjut, dan Bos Zeng dengan cepat mengundang Chu Ye untuk duduk. Sejujurnya, permainannya terlihat sangat bagus. Meskipun jika Chu Ye benar-benar naik, 2 petarung di atas pada dasarnya tidak cocok untuk semua. Namun bagi orang awam, kedua petarung ini memang sangat sakti. Orang-orang di atas ring memukul Anda bola-balik, bola-balik. Setelah beberapa putaran, kedua belah pihak menjadi memar. Chu Ye menyaksikan dengan antusias di ruang pribadi, dan Bos Zeng di sebelahnya dengan cepat menjentikkan jarinya ketika dia melihatnya. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat ambil sebotol Lafite dari tahun 1982 yang saya hargai. Botol yang akan dibekukan. Zeng Gohu segera memerintahkan, dan bawahannya segera mengikutinya.
Segera gandakan anggur merah dengan embun beku di bawah. Ayolah, Tuan Chu, ini anggur yang hanya saya minum ketika saya menjamu VIP sungguhan. Saya berharap kami bekerja sama dengan lancar di masa depan, dan juga menurunkan kemarahan di hati Anda. Chu Ye juga tersenyum dengan tenang, dia memang terlihat sedikit bersemangat. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa tempat itu mungkin dalam bahaya. Wu Chengwei tidak melupakan satu kata pun dari instruksi Wu Chengwei sebelumnya. Jadi meskipun Chu Ye sudah minum segelas anggur ini di depan Zheng Gouhu, sebenarnya, dia punya cara untuk menghadapinya. Dia diam-diam memobilisasi kekuatan batin di tubuhnya dan mengubah segelas anggur menjadi keringat dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Untuk orang luar, Chu Ye hanya berkeringat sedikit. Setelah Chu Ye selesai minum, dia mengeluarkan tisu di sebelahnya dan menyekanya, terlihat tenang. Faktanya, Zheng Gouhu sudah mengambil keputusan setelah melihat Chu Ye minum dengan matanya sendiri. Pada saat ini, permainan di luar sudah berakhir, kata Zheng Gouhu, menunjuk ke cincin di luar jendela. Tuan Chu, karena Anda sudah menonton dengan antusias, mengapa Anda tidak naik dan mencoba? Oke, kalau begitu aku benar-benar merasa terhormat. Chu Ye tidak ragu-ragu, tetapi setuju. Zheng Gouhu bahkan lebih bahagia, karena Chu Ye telah menginjak jebakannya sendiri sejauh ini. Kamu pasti susah terbang hari ini. Zheng Gouhu senang di dalam hatinya, dan kemudian membawa Chu Ye keluar. Dia mengatur dan menemukan dua pasang sarung tinju. Zheng Gouhu sendiri memimpin di atas panggung, meninju dan menendang salah satu karung pasir di atas panggung. Kemudian Zheng Gouhu menyeka keringat dari dahinya dan menatap Chu Ye dan berkata, Anda melakukannya. Chu Ye tidak terlalu memikirkannya, dia tidak bisa mengungkapkan kekuatannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Chu Ye hanya memiliki sekitar 10% dari kekuatannya yang tersisa, dan kemudian meninju 3 karung pasir di atas panggung beberapa kali. Hanya ketika memukul karung pasir terakhir, Chu Ye jelas merasa bahwa perasaan tangan karung pasir ini berbeda dari yang lain. Aneh, apa sebenarnya yang ada di karung pasir ini? Pada saat ini, Chu Ye dengan tenang menggerakkan mata perspektifnya, dan ketika dia melihat karung pasir, dia membuat penemuan yang luar biasa. Itu dia, sepertinya orang-orang ini sangat siap malam ini. Chu Ye mencibir meskipun dia membuat penemuan yang tidak terduga, dia tidak banyak bicara untuk saat ini. Tepat pada saat ini, ponsel Zheng Gouhu berdering. Tuan Chu, silakan dan saya akan menerima telepon. Zheng Gouhu segera melepas sarung tangannya, mengeluarkan ponselnya dan buru-buru pergi. Setelah dia meninggalkan ring, suara gemuruh tiba-tiba datang dari udara. Apa itu? Chu Ye Sun Seng melihat ke atas kepalanya dan menemukan bahwa sangkar besi persegi besar jatuh dari langit. Pada saat ini, Chu Ye terkunci di dalam, dan 4 petinju yang tampak garang dan kekar di atas ring juga terkunci di dalam ring. Dan ratusan penonton di sela-sela menanggalkan pakaian mereka saat ini, memperlihatkan otot-otot mereka yang kuat. Ternyata audiensi ini juga diatur sebelumnya oleh Zheng Gouhu, dan Chu Ye baru tahu. Memang agak tidak biasa bahwa tidak ada seorang wanita pun di antara penonton ini. Bos Zheng, apa artinya ini? Chu Ye memandang Zheng Gouhu dengan senyum di wajahnya, tetapi pihak lain mulai tertawa terbahak-bahak. Apa artinya? Tentu saja seperti yang Anda lihat. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menginvestasikan 1 miliar di grup Sen Anda? Terserah Anda juga. Ngomong-ngomong, kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan, dan kamu harus mati di sini hari ini. Senyum kejam melintas di wajah Zheng Gouhu, dan kemudian dia berkata dengan tangan besar. Apa yang masih kamu lakukan? Dapatkan untuk saya sekarang. Jika ada yang membunuhnya, aku akan memberi hadiah 1 juta. Zheng Gouhu memberi perintah, dan 4 petinju top di kandang memimpin. Toh bonus 1 juta tidak terlalu kecil, mereka berencana untuk mendapatkan bulan pertama. Menghadapi 4 petinju top, Chu Ye dengan tenang membujuk mereka. Meskipun hadiah jutaan dolar terdengar menarik, saya menyarankan Anda. Hati-hati uang ini diperoleh atau dibelanjakan. Pada saat ini, tentu saja tidak mungkin bagi keempat orang ini untuk mengingat kata-kata Chu Ye. Alasan mengapa Chu Ye diatur untuk melawan karung pasir tadi terutama untuk menguji kekuatannya. 4 petarung top melihat kinerja Chu Ye sekarang, dan mereka hanya bisa digambarkan sebagai pemula. Mereka bahkan merasa bahwa mengatur mereka berempat untuk berurusan dengan Chu Ye agak berlebihan. Tapi tidak masalah. Lagi pula, bonus jutaan dolar itu nyata. Karena itu, mereka semua bertekad untuk menang, dan sekarang yang terpenting adalah menjadi lebih cepat dari yang lain. Aku akan datang dulu. Salah satu pria kuat dengan sarung tangan putih bergegas lebih dulu. Ada cibiran di sudut mulutnya, jelas dia merasa telah memanfaatkan kesempatan itu. Chu Ye pasti akan jatuh ke tanah di detik berikutnya. Namun, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Chu Ye tidak jatuh ke tanah di detik berikutnya. Tapi pria kuat ini terbang keluar, menabrak sangkar baja dengan keras, dan bangkit kembali. Cuma bercanda. Mungkinkah orang ini hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Berhenti menaruh emas di wajahmu, apakah kamu juga harimau? Bab 1319. Mata Chu Ye acuh tak acuh, menatap 3 pemain yang tersisa di depannya. Mendengar ini, pihak lain secara alami marah. Pasti kecelakaan barusan, jangan sombong di sini, nak. Itu benar, pria yang barusan jelas ingin mendapatkan pujian, tetapi dia tidak kehilangan nasi dengan mencuri ayam. Kita bertiga pergi bersama, dia pasti tidak bisa menghentikannya.
Tiga yang tersisa mencapai konsensus dan bergegas dari tiga arah yang berbeda. Melihat ini, Cuye tersenyum main-main. Kamu bahkan tahu cara menggandakanku. Sepertinya itu tidak semua kepala babi. Tapi sayang sekali aku baru bangun sekarang, sudah terlambat. Ketika tiga orang mendengar kata-kata Cuye, wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Menurut mereka, ketiganya sudah mencapai puncaknya di arena tinju ini. Jika tiga orang menembak pada saat yang sama, tidak peduli siapa mereka, mereka pasti akan dikalahkan dalam 1 detik. Mereka bertiga juga memiliki pemahaman diam-diam, setelah mencapai jarak tertentu, mereka bertiga melompat tinggi secara bersamaan. Tinju sebesar ember terbang lurus ke arah Cuye. Ketika Zheng Gouhu di sebelahnya melihat adegan ini, seringai muncul di wajahnya. Huff, dasar bocah bodoh, bahkan jika kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu akan jatuh ke sini untukku hari ini. Akibatnya, tepat setelah dia selesai berbicara, dia melihat pemandangan yang membuatnya terpana. Menghadapi pengepungan, Cuye meledak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mampu meluncurkan 3 serangan berturut-turut sebelum 3 tinju memukulnya. Gunakan kepalan tangan Anda untuk melawan ketiga orang ini. 3 orang yang masih di udara merasa seperti tinju mereka telah memukul palu. Terdengar bunyi klik, dan tinju serta lengan mereka bertiga patah dan dipelintir menjadi lengkungan yang aneh. Kemudian ketiganya jatuh ke tanah, mencengkeram lengan mereka dan berteriak. Setelah Cuye mendarat, dia menoleh dan menatap Zheng Gouhu di luar dengan acuh tak acuh. Bahkan jika kamu ingin menangkapku, kamu harus mengatur agar beberapa orang baik datang ke sini, kan? Apa artinya? Atau apakah ini sudah semua kekuatanmu? Melihat ekspresi sarkastik di wajah Cuye, Zheng Gouhu gemetar karena marah. Jangan berpuas diri. Ratusan orang di luar semuanya adalah petinju yang saya besarkan di stadion tinju bawah tanah. Saya tidak percaya, Anda dapat melewati ratusan orang ini dan datang kepada saya hari ini. Setelah Zheng Gouhu selesai berbicara, ratusan petinju ini juga cukup tajam, semuanya meraung serempak, suara mereka menghancurkan langit, dan mereka tampak mengesankan. Tapi Cuye tidak takut sama sekali, seolah-olah dia telah menemukan permainan baru yang menarik. Tepat, maka aku akan mencapai pencapaian 100 pembunuhan di depanmu. Setelah Cuye selesai berbicara, seluruh tubuhnya menyusut dan kepalanya terkulai. Tampaknya postur ini agak aneh, tetapi seorang master sejati dapat merasakannya. Cuye hari ini telah sepenuhnya memasuki posisi berburu, seluruh stadion tinju bawah tanah adalah tempat berburunya, dan ratusan petinju ini adalah mangsanya. Saudaraku, berhenti bicara omong kosong dengannya. Ayo pergi bersama. Itu benar, begitu banyak orang menenggelamkannya dengan satu suap air liur. Bagaimanapun, hingga saat ini, harga hadiah yang ditawarkan oleh Zheng Gouhu masih ada, dan banyak orang sangat bersemangat. Jumlah yang lebih besar dari mereka akan menjadi hal yang baik, dan jumlah yang lebih besar akan berarti kekacauan. Semua orang setuju untuk mengepung Cuye bersama-sama, tetapi akan selalu ada seseorang yang akan bergegas lebih cepat dan bergerak maju. Ini memberi Cuye, pemburu top, lebih banyak peluang. Pada saat ini, dia seperti dewa pembunuh, dan gerakannya bersih dan rapi, dan dia sama sekali tidak ceroboh. Di hadapan siapapun, tembakan Cuye hanyalah sebuah gerakan, dan pihak lain pasti akan jatuh. Seluruh adegan terlihat sangat menakutkan, bahkan berdarah sampai kepalsuan. Jika seseorang tidak tahu detailnya, mereka akan berpikir bahwa ratusan petinju semuanya ekstra, dan mereka sedang syuting dengan Cuye. Apakah orang ini sangat kejam? Siapa bilang dia hanya seorang pelatih? Melihat bahwa Cuye sedang memotong melon dan sayuran, mesin penuai mengatur ratusan petinju. Zheng Gouhu tiba-tiba merasakan sakit di dagingnya, dan seorang bawahan di sebelahnya segera datang dan berbisik. Bos, orang ini adalah Chu Zongxi yang terkenal sebelumnya, tentu saja dia luar biasa. Apa? Apakah dia Tuan Chu itu? Saya pikir itu adalah nama yang sama. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Setelah dimarahi, bawahan itu dengan cepat berbisik. Saya sudah membawa koran tentang pertempuran antara Tuan Chu dan Tuan Asing, tetapi Anda tidak ingin membacanya. Cukup. Untungnya, saya memiliki persiapan bekas hari ini, kalau tidak saya akan benar-benar menderita. Pemberitahuan biarkan mereka siap sekarang dan siap untuk melakukannya. Zheng Gouhu melambaikan tangannya, dan orang di sebelahnya segera mengeluarkan walkie-talkie. Pada saat ini, Cuye telah menjadi petinju yang selamat, mimpi buruk mutlak di matanya. Saya tidak tahu berapa banyak mayat yang jatuh di sisinya, dan bahkan memblokir pintu besi yang masuk ke kandang besi. Pada saat ini, Cuye mengangkat kepalanya dan melihat selusin pemain yang tersisa di sisi yang berlawanan, dengan seringai di wajahnya. Apakah kamu akan melanjutkan? Selusin petinju ketakutan, dan poin kuncinya adalah bahkan gerbang besi mereka yang keluar diblokir. Mereka takut Cuye akan menunjukkan kekuatannya lagi, jadi mereka hanya bisa meringkuk di sudut dan menggigil. Kamu, jangan datang ke sini. Cuye telah kehilangan minat pada selusin orang ini, dia melirik sangkar besi di depannya, dan melangkah mendekat. Kemudian Cuye melompat dan menendang dengan keras, dan sangkar baja yang kokoh dihancurkan berkeping-keping oleh Cuye. Aku berkata, jika kamu benar-benar ingin berurusan denganku, metode konvensional ini tidak akan berhasil. Saat Cuye berbicara, dia dengan tenang berjalan menuju Zheng Gouhu. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu penuh dengan tekanan. Zheng Gouhu melihat bawahannya di sampingnya saat ini, dan memberi isyarat yang baik untuk dirinya sendiri. Kemudian Zheng Gouhu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menyipitkan mata pada Cuye.
Berkat pengingat Anda, saya sekarang tahu bahwa cara konvensional tidak bisa mengatasinya. Tapi bagaimana dengan ini? Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan melambai ke bawah, dan detik berikutnya, ada suara tembakan dari ring tinju bawah tanah yang sunyi. Ketika Cuye mendengar suara ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tidak akan memperhatikan orang-orang bersenjata biasa, tetapi suara tadi jelas-jelas suara senapan sniper. Zheng Gohu mendengus dingin saat ini, dan dia tidak bisa menahan tawa. Saya tidak percaya anak Anda bisa menghentikan senapan sniper. Cuye tidak punya waktu untuk mengembalikannya. Kemudian, saat dia mendengar suara tembakan, kondisi mentalnya langsung penuh. Menemukannya. Dengan upaya habis-habisan Cuye, dia telah menggunakan perspektifnya untuk menangkap lintasan peluru dari senapan sniper. Kemudian Cuye berbalik dan meraih peluru di udara. Melihat adegan ini, Zheng Gohu panik setengah mati, dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dia maksud dengan gerakan tadi? Bisakah dia masih menangkap peluru? Bab 1320. Zheng Gohu melihat Cuye terbang sekarang, dan mengira dia telah ditembak dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, siapa tahu, Cuye benar-benar berdiri di sana lagi, terlihat utuh. Cuye mengulurkan tangannya dengan tenang saat ini, dan peluru khusus senapan sniper panjang dan sempit tergeletak di telapak tangannya. Kamu benar, aku memang bisa menangkap peluru. Sepertinya malam ini, kamu akan mengaku kalah. Setelah Cuye selesai berbicara dengan ekspresi jijik, Zheng Gohu masih menolak untuk melepaskan kesempatan ini, jadi dia memerintahkan. Tembakan. Akibatnya, ketika dia baru saja mengatakan ini, jari penembak jitu itu baru saja diletakkan di atas pesawat sebelum dia bisa menariknya. Cuye sudah merasakan di mana penembak jitu itu bersembunyi, dan dia menggunakan jari-jarinya untuk menerbangkan peluru dari senapan sniper. Peluru yang melesat langsung membeku di kepala penembak jitu. Sekarang, trik apa yang kamu miliki? Coba saja. Cuye perlahan berjalan menuju Zheng Gohu, dan setiap kali dia mengambil langkah lain, dia bisa merasakan gunungan tekanan datang ke arahnya. Saya memperingatkan Anda. Anda tidak harus datang ke sini. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Zheng Gohu masih mengancam Cuye saat ini, tetapi Cuye sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Pada saat ini, bawahan Zheng Gohu lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur satu demi satu, dan tidak ada yang berani melangkah melampaui guntur untuk menghentikannya. Zheng Gohu ketakutan, dan orang-orang di sekitarnya dengan cepat berkata, "Siapapun di antara kalian yang ingin menghentikannya, aku akan menggandakan hadiahnya sekarang. Memberimu uang sebanyak yang kamu mau." Di bawah hadiah yang berat, pasti ada seorang pria pemberani, dan beberapa orang kepercayaan di sekitar Zheng Gohu berdiri saat ini. Melihat orang-orang ini menghalangi jalan, Cuye tersenyum menghina, dan kemudian melepaskan aura pembunuh. Aura pembunuh ini telah dialami di medan perang. Banyak orang di tempat kejadian tidak pernah mengalaminya, dan mereka semua sangat ketakutan sehingga kaki mereka lemah. Hanya karena kamu berani menghalangi jalanku. Berlututlah untukku. Cuye meraung, dan semua orang di tempat kejadian jatuh ke tanah dengan plop. Bahkan Zheng Gohu tidak bisa menahannya, tapi untungnya ada sesuatu di sampingnya untuk mendukungnya. Ketika dia akhirnya berjalan di depan Zheng Gohu segera mengulurkan tangannya dan mengeluarkan toples kecil dari tangannya. Kemudian Zheng Gohu membuka toples dan memercikkan banyak bubuk ungu ke Cuye. Cuye segera mengelak, tetapi karena bubuk ungu menyebar lebih cepat di udara, dia masih tertangkap. Batuk-batuk. Cuye, yang tersedak, tidak bisa menahan batuk dua kali. Zheng Gohu sangat gembira ketika mendengar ini. Aku baru saja memberitahumu bahwa kamu tidak ingin mendengarkanku. Ingat Lafite 1982 yang kuberikan padamu. Ada racun di dalamnya. Dan bubuk ungu ini adalah obat primer. Tunggu saja racunnya mati. Setelah Zheng Gohu selesai berbicara, dia tertawa arogan, dan Cuye berhenti batuk sekarang, tetapi menatapnya dengan ekspresi seperti melihat orang mati. Segelas anggur yang Anda berikan kepada saya, begitu saya meminumnya, rasanya tidak enak. Terus. Aku melihatmu menelannya dengan mataku sendiri. Orang biasa hanya bisa menunggu untuk mati jika mereka menelannya, tetapi apakah saya orang biasa? Saya menggunakan kekuatan batin saya untuk mengubah segelas anggur itu menjadi keringat dan menguap. Begitu kata-kata ini keluar, Zheng Gohu langsung putus asa. Dia benar-benar tidak menyangka Cuye ini begitu sulit untuk dihadapi. Sejauh ini, dia pada dasarnya telah melakukan semua yang dia bisa, tapi dia masih tidak bisa mengambil Cuye. Bahkan jika dia mendapatkan informasi dari pihak Liu Ziming, dia masih akan dikalahkan sekarang. Sekarang kamu bisa mengatakan kata-kata terakhirmu. Ketika suara Cuye jatuh, Zheng Gohu masih tidak mau. Tidak mungkin. Apa kau sudah mendapat peringatan dini? Siapa yang memberimu tip? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengetahui rencana saya sebelumnya? Melihat bahwa orang ini tidak berdamai, Cuye harus menjelaskan. Sejak saya melangkah ke ring tinju bawah tanah ini, saya sudah tahu ada sesuatu yang rumit di sini. Kamu pikir rencanamu sempurna, tapi menurutku itu penuh dengan celah. Apakah itu anggur beracun yang kamu berikan padaku, atau karung pasir di ladang, ada yang salah. Pada saat ini, Cuye mengambil pisau dari tangan adik laki-laki di sebelahnya, dan kemudian melemparkannya ke dalam ring dengan backhand sebagai anak panah. Salah satu karung pasir dibelah oleh pisau, dan di dalamnya ada seekor harimau kuning yang diikat dan disumpal. Kamu semua tahu ini, kamu adalah monster. Tapi tidak masalah jika kamu memiliki kekuatan.
Kamu tidak akan tahu bagaimana orang kaya sepertiku akan menghilang dari matamu. Panggil aku semua orang matiku, dan kita segera mundur ke tempat parkir. Zheng Gouhu berteriak lagi, dan orang-orang yang berlutut di tanah oleh aura pembunuh Cuye baru saja sadar kembali. Beberapa orang kepercayaan bergegas untuk menutupi retret Zheng Gouhu, dan yang lain mengeluarkan walkie-talkie dan memanggil banyak orang. Cuye tidak pandai melihat ini, karena dia menemukan bahwa sekelompok orang mati yang dipanggil sesuai dengan nama mereka. Tidak ada fluktuasi emosional di mata orang-orang ini, seperti mesin berbentuk manusia. Jadi Cuye segera mengejarnya, mencoba menghentikan Zheng Gouhu. Tetapi orang-orang mati yang dibawa oleh Zheng Gouhu memainkan peran yang sangat penting saat ini. Masing-masing dari mereka tampaknya telah melupakan hidup dan mati, dan ketika Cuye bergegas, dia langsung memeluk kaki dan kaki Cuye. Orang-orang ini tidak bisa menjadi lawan Cuye sama sekali. Cuye tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan orang-orang ini dibuang seperti sampah. Tapi tidak berhasil, karena detik berikutnya pria itu kembali seperti belatung tarsal. Ini adalah nilai orang mati. Orang-orang di depan mereka, Cuye, tidak tahu identitas mereka, dan kemungkinan besar mereka pernah menjadi tahanan hukuman mati, atau orang-orang di ambang kematian. Kemudian mereka diselamatkan oleh Zheng Gouhu dengan uang, dan mereka akan menyerah pada Zheng Gouhu. Terlebih lagi, seluruh kehidupan orang-orang ini akan diatur dengan baik, termasuk pemakaman keluarganya. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Cuye untuk memeras pihak lain dari beberapa aspek. Sekarang jika Cuye ingin keluar, dia hanya bisa membunuh semua orang ini. Jadi ketika Cuye menghadapi orang-orang ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah merasakan tekad orang-orang mati ini untuk menghentikannya, Cuye hanya bisa mencibir. Karena kamu bersedia menjadi tentara mati, biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Cuye sekali lagi meledak dengan kekuatan besar, tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang mati ini. Situasi pertempuran hampir persis sama seperti sebelumnya, selama Cuye mengambil tindakan, tentara yang mati ini tidak akan menjadi jenderal yang sama. Ada 20 orang yang tewas, dan Cuye tidak butuh waktu semenit untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, dia berbalik untuk melihat ke belakang, dan menemukan bahwa posisi asli Zheng Gouhu sekarang telah hilang. Kosong. Aku tidak akan membiarkanmu kabur dengan mudah. Cuye melihat sekeliling, dan kemudian memastikan bahwa tempat parkir bawah tanah masih di lantai bawah. Dia terus mengaktifkan mata waskita untuk mengkonfirmasi lokasi Zheng Gouhu di lantai bawah tanah keempat. Bersambung.